Ya baik, kita masih melanjutkan video pembelajaran kita, ya, masih di ruang belajar Al-Jauzi bersama saya Mr. Herbo untuk mengupas tentang isu pemberdayaan masyarakat, ya. Dan pemberdayaan masyarakat ini, karena ini merupakan sesuatu yang sangat luas, multidimensional, ya, dan banyak perspektif yang kemudian mencoba memahaminya dan mendasari implementasinya, maka hari ini kita akan mengupas kajian kritis dari Kartasasmita, ya, yang beliau mengupas tentang bias-bias pemberdayaan masyarakat, ya, yang hal ini, ya, sebagian orang menyatakannya klasik atau klise, namun penting diketahui oleh calon empowering profession di kemudian hari, ya. Insya Allah kita semua, khususnya yang bergerak di ilmu sosial humaniora, adalah calon-calon empowering profession di kemudian hari, yang kredonya before empowering others, you must first become an empowered people, ya. An empowered people, salah satu cirinya adalah dia paham tentang bias-bias pemberdayaan. Okay. Yang pertama adalah artinya bias itu seperti ini. Hal yang kita pikir baik, ya, yang kita pikir sudah sempurna, namun ketika dikritisi lebih dalam, itu ada potensi tidak sesempurna itu atau tidak sebaik itu dalam konteks pemberdayaan. Artinya ada analisa kritis yang perlu dilakukan lebih dalam untuk melihat apakah asumsi umum itu sudah bisa kita terima 100% atau harus dikaji ulang, gitu ya. Bias yang pertama adalah kecenderungan berpikir bahwa dimensi nasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, ya, atau dimensi material selalu dianggap lebih penting daripada dimensi kelembagaannya. Dimensi ekonomi dianggap lebih penting dari dimensi sosial. Akibatnya, alokasi sumber daya itu diprioritaskan menurut jalan pikirannya demikian, ya. Kita lihat pembangunan nasional, growth economy, pembangunan jalan, jumlah jembatan, panjang jalan tol, dan lain-lain seringkali dianggap lebih penting dari pembangunan moral bangsa. Pembangunan yang bersifat indikator ekonomi dianggap lebih penting dari pembangunan yang dilihat dari dimensi sosialnya. Ini bisa menimbulkan bias, gitu ya. Hadirnya pembangunan fisik yang besar bisa menghancurkan kehidupan sosial di bawahnya. Sehingga kita harus kritis terhadap bias yang pertama ini. Bias yang kedua adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas, top down, adalah lebih sempurna karena dianggap lebih punya pengalaman, ya, lebih kuat mungkin dari secara anggaran dan lain-lain, sehingga melupakan aspirasi dari bawah. Hal ini menimbulkan sentralisasi yang terlalu terpusat, ya, sehingga melupakan aspirasi dari bawah, melupakan potensi-potensi dari bawah, ya. Ini seringkali bisa menimbulkan gesekan atau proses pemberdayaan yang kurang tepat sasaran. Yang ketiga adalah bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material. Artinya terlanjur dibangun asumsi yang kuat bahwa bantuan material itu adalah yang paling tepat untuk masyarakat bawah dibandingkan dengan edukasi keterampilan teknis dan manajemen, ya. Sehingga terus di-drop bantuan sosial, di-drop minyak goreng, di-drop uang tunai mungkin barangkali, atau beras dan lain-lain, tanpa dipikirkan bagaimana meningkatkan literasi atau keterampilan atau kapabilitas mereka dalam membangun usaha misalnya, dan lain-lain. Ini bias ketiga. Kita ikuti bias-bias selanjutnya sebentar lagi. Ya, bias yang keempat, sebagai lanjutan dari yang tadi, adalah bahwa diasumsikan teknologi-teknologi yang terpusat atau yang dari atas atau yang dari ibu kota negara itu selalu dianggap paling tepat, ya. Sehingga hal ini seringkali menafikan teknologi-teknologi tradisional atau lokal yang muncul dari daerah, yang muncul dari pedalaman-pedalaman, yang muncul dari desa, yang mungkin saja itu lebih tepat guna dan tepat sasaran.
ini juga perlu diperhatikan, ya. Mungkin masih banyak kekurangannya teknologi dari lokal, dari desa, dari kampung-kampung itu, ya. Namun seringkali itu dinafikan begitu saja, dianggap kurang oke, sehingga di-drop teknologi yang terpusat dari ibu kota. Misalnya seperti itu, ya. Hingga kadangkala teknologi tersebut kurang tepat sasaran, ya. Ini bias yang keempat. Bias yang kelima, anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat itu cenderung kurang efisien, bahkan menghambat proses pembangunan. Nah, ini anggapan dari mana? Asumsi yang sama sekali tidak berdasar, ya. Tanpa ada kajian lebih mendalam terhadap bagaimana lembaga-lembaga tersebut telah bekerja, ya. Kita ketahui seperti di Dayakolot misalnya, ada banyak lembaga-lembaga yang didirikan oleh remaja-remaja di sana yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat, ya. Namun seringkali para pemberdaya pusat menganggap itu kurang oke, kurang tepat sasaran, sehingga mereka menghadirkan lembaga-lembaga baru yang justru barangkali kurang mengakar di masyarakat. Bias keenam, bahwa masyarakat bawah dianggap tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki nasibnya, sehingga mereka cenderung didoktrin, cenderung dibimbing secara ketat tanpa memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mengatur nasib mereka sendiri. Kenapa? Karena dianggap kurang bisa mengatur hidupnya sendiri, sehingga didikte dari atas, kan gitu, ya. Ini bias yang perlu dianalisa lebih tajam. Bias ketujuh adalah bahwa orang miskin dianggap atau cenderung diasumsikan bodoh dan malas. Orang miskin cenderung diasumsikan bodoh dan malas. Sehingga apa? Program-programnya adalah memberantas kebodohan dan kemalasan tersebut tanpa mempertimbangkan unsur-unsur potensi, sumber daya yang ada, dan lain-lain, ya. Ini malah orang bodoh, programnya harus seperti ini. Ini malah orang-orang malas, programnya harus seperti ini, dan lain-lain. Tanpa asesmen lebih dalam tentang apa sebenarnya kekuatan-kekuatan mereka. Ini bias yang perlu diwaspadai. Bias ke-8 adalah ukuran efisiensi pembangunan yang misleading atau salah diterapkan, gitu, ya. Ya, misalnya indikator-indikator yang berujung atau berpedoman pada growth ekonomi, gitu, ya. Sehingga jumlah sekolah, panjang jalan itu lebih dipertimbangkan dari jumlah interaksi, kemampuan orang tua mendidik anak-anaknya, kemampuan anak-anaknya mengembangkan fitrah belajarnya, dan lain-lain. Ini hal-hal yang kurang diperhatikan atau kurang menjadi bahan indikator, sehingga tidak dilihat nih apakah ada peningkatan kemampuan kapasitas parenting orang tua. Namun lebih diperhatikan berapa jalan yang sudah mulus berapa meter, berapa selokan yang sudah bisa mengalirkan air, dan lain-lain. Ini bias ke-8, ya. Bias ke-9 adalah hal-hal yang menyatakan bahwa sektor pertanian di pedesaan adalah terlalu tradisional untuk di zaman sekarang ini, sehingga kurang produktif dan tidak memiliki investasi jangka panjang. Ini tentu perlu dipertimbangkan ulang, ya. Belum tentu 100% benar atau 100% salah, ya. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk melihat potensi pertanian ini, ya. Walaupun hari ini kita melihat di 2023-24 ini desa-desa sudah diarahkan menjadi desa wisata untuk dilihat potensi pengembangan wisatanya. Yang terakhir adalah bias ke-10, ya, adalah ketidakseimbangan akses kepada sumber dana. Ini masalah yang lebih rumit, lebih besar, ya. Namun demikian para pemberdaya seyogianya bisa mengadvokasi ini lebih baik, ya. Karena pemerintah hari ini sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang memberikan alokasi berbasis kebutuhan atau alokasi yang justru lebih dari kebutuhan barangkali, ya, kepada desa. Artinya akses dana ini lebih luas dan lebih terbuka. Namun demikian, bagaimana optimalisasinya di tingkat desa? Demikian 10 bias yang perlu diperhatikan ketika kita akan terjun ke lapangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Ruang Belajar Al Jauzi.